Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap saudara tetap bersemangat di dalam Allah, menikmati kebaikan di hari-hari ini. Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia mulia, Dia ajaib, Dia segalanya bagiku, Dia segalanya bagiku. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu bersyukur buat anugerah-Mu. Kami akan menerima dan mendengar kebenaran firman yang memberi kekuatan bagi kami dan menikmati keajaiban-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, pasal yang ke-4, mulai ayat yang ke-35. Markus pasal yang ke-4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kekasih Tuhan, dalam menjalani hidup ini, yang pertama, kita selalu menjumpai adanya realitas badai dalam hidup kita. Realitas badai, pergumulan, tantangan, situasi-situasi yang mengkhawatirkan, keadaan-keadaan yang menegangkan, momen-momen yang membuat kita merasa tidak berdaya, begitu kecil di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Ada realitas badai yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya alami. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-35 sampai 37 dikatakan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apakah hari-hari ini perahu rumah tangga saudara seolah-olah dipenuhi dengan masalah? Apakah hari-hari ini perahu bisnis usaha pekerjaanmu seolah-olah mulai dipenuhi dengan air masalah? Apakah hari-hari ini pendidikan, kesehatan, dan segala sesuatu yang sedang saudara gumulkan dalam hidup saudara, mungkin seolah-olah kita sedang dikepung oleh air yang sebentar lagi seolah-olah akan menyeret hidup kita? Saudara, perhatikan, peristiwa ini terjadi di Danau Galilea. Satu danau yang memiliki ukuran seluas 19,5 km kali 20 km. Begitu luas sekali, dan mereka ada di tengah-tengah seperti satu titik yang kecil, tidak berdaya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah mengizinkan ini terjadi, dialami oleh murid-murid. Untuk apa? Untuk nanti akan membawa mereka menemukan satu realita yang lain. Sementara hari ini, saat ini saudara sedang menangkap satu fakta yang mungkin begitu buruk. Ketika Allah izinkan adanya realitas badai dalam hidup kita, jangan putus asa. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-38, saudara sekalian,
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ketika mereka mengucapkan kalimat ini, saya begitu yakin dengan intonasi yang begitu tinggi, dengan tempo yang begitu cepat, dengan volume suara yang begitu keras, dengan ekspresi ketakutan yang begitu luar biasa. Sebab mereka berkata, "Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Guru, mereka berteriak. Saudara, dalam hidup ini, saudara akan temukan adanya realitas kepanikan. Tuhan izinkan terjadi segala pergumulan, tantangan dalam hidup kita. Realitas adanya kepanikan dialami oleh murid-murid pada saat itu. Saudara-saudara, kadang Tuhan membawa dan dia melangkah bersama dengan kita. Dia menyertai kita sampai pada satu keadaan di mana seolah-olah itu adalah jalan buntu. Tuhan izinkan itu terjadi. Seolah-olah kita dibawa kepada satu situasi yang tidak berpengharapan. Seolah-olah kita dibawa kepada jalan yang tertutup. Dan pada titik itulah seolah-olah semua akan berakhir dan selesai tanpa pertolongan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 10 ayat 1, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Mazmur pasal 10 ayat 1. "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Pemazmur Bani Korah berkata, "Mengapa ya Tuhan?" Mazmur Daud. Saya ulangi, Mazmur Daud. "Mengapa ya Tuhan engkau berdiri jauh-jauh menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Daud mewakili kita berpikir seolah Allah jauh. Allah membiarkan kita, meninggalkan kita tanpa daya. Saudara-saudara, Dia kadang membawa kita sekali lagi dan menyertai kita sampai pada jalan buntu. Sehingga Daud berkata, "Tuhan, di mana engkau? Tuhan, jangan tinggalkan saya." Tetapi Allah sengaja membawa kita melewati babak-babak yang gelap. Babak-babak yang menakutkan. Untuk nanti membawa saudara dan saya melihat satu realita yang lain. Yaitu bahwa di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah pergumulan saudara dan saya, realitas kuasa Allah yang mengatasi badai dan kepanikan kita. Realitas adanya kuasa Allah, kehadiran Allah, pribadi Allah yang mengatasi badai dan kepanikan saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Saudara-saudara, inilah fakta bahwa Yesus menyertai saudara dan saya. Segala kekuatan kuasa yang ada di muka bumi, yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun yang dapat mengatasi kuasa dan kemahabesaran Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita, Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. "Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi." Saudara perhatikan ayat ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah Yesus. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, ketika Yesus menghardik danau itu, "Diam, tenanglah," maka angin dan gelombang seketika juga menjadi teduh.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah hari-hari ini adanya realitas badai dalam hidupmu? Dan mungkin hari-hari ini ada realitas kepanikan dalam hidupmu. Tetapi jangan lupakan bahwa di tengah perjalanan hidup saudara ada realitas kuasa Allah yang mengatasi segala badai dan kepanikan kita. Dengan firman-Nya, Dia akan meneduhkan hidup saudara dan saya. Saat Dia berfirman, sembuhlah, saudara akan sembuh. Saat Dia berfirman, terluputlah, maka saudara dan saya akan terluput. Ketika Dia berfirman, hiduplah, maka saudara dan saya akan hidup. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Dan itulah yang saudara dan saya miliki hari-hari ini. Berdirilah di atas dasar firman yang kokoh, taat, patuh, imani setiap firman, dan jadilah pelaku firman. Jangan khawatir, bentengi pikiran saudara dengan firman. Perkatakan firman dengan bibir mulut saudara. Maka firman ini akan menghiasi perjalanan hidup kita. Ada kuasa yang menopang saudara dan saya, yaitu firman perkataan Allah. Segala puji bagi nama Tuhan. Jangan takut, masih ada Yesus. Kuasa Allah, realita kuasa Allah mengatasi badai dan kepanikan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman. Segala puji bagimu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat badai kehidupan datang, bergelora menghantam hidup kami. Bahkan mungkin ada saat-saat di mana kami dicekam oleh kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tetapi malam ini kami diingatkan bahwa ada fakta realita, yaitu kuasa Allah pribadimu yang mengatasi segala badai dan kepanikan manusia. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menenangkan diri kami dengan mengingat janji dan perkataan-Mu. Kami mau mematahkan segala ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Yesus. Kami akan terus bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau penolong yang sungguh, yang selalu ada, tersedia bagi kami. Berkati pekerjaan rumah tangga, kesehatan, pendidikan dari keluarga umat-Mu di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, bilu-bilu di Yesus mendatangkan kesembuhan, penyakit dilalukan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mohon anugerah Allah, lalukan virus corona di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa perlindungan Allah bagi umat ketebusan, jemaat yang kudus dan am di muka bumi. Bahkan yang ada di kota kami, di provinsi negara kami. Berkati pemerintah Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran menteri kabinet. Berkati provinsi dan gubernur kami. Berkati kota dan wali kota kami di dalam nama Yesus. Berkati para medis yang sedang berada di garis terdepan. Lindungi, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau kehilangan firman-Mu. Kami akan terus membaca firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu. Dan kami memperkatakan firman-Mu, mengimaninya, menyimpan di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan melakukan firman-Mu. Karena kami tahu dengan firman-Mu, Engkau menopang segala sesuatu, menopang hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.